Aku tengah mengarungi sungai Indragiri. Matahari turun ke tepi sungai yang tinggal romantisnya. Kurasakan selintas rasa sedih. Langit itu mendadak berubah merah darah. Aku hentikan but, bersandar pada dermaga rapuh, letih habis. Kusaksikan mega yang seperti api di atas Batang Kuantan dan Indragiri. Aku berdiri di dermaga rapuh, gemetar oleh rasa takut, dan kurasakan jerit dasar yang tak henti-hentinya menembus alam yang terbentang tak putus-putusnya. Sebab cemburu pada cahaya zaman. Ini secuil kisah tentang kampung. Setiap kenangan tentang kampung penuh dengan ironi, dan memang perlu karena ia membuka pintu kearifan. Batang Kuantan dan Sungai Indragiri merupakan kenangan tentang kampung yang ironis. Tak terdengar lagi suara cingkuk, tak ada lagi ikan yang bisa dijaring, tak bisa lagi meminum airnya, tak mau lagi mandi berkecipak-kecipung. Suara dompeng memecahkan gendang telinga. Zat kimia merkuri melumpuhkan saraf, abrasi meruntuhkan semua kenangan, dan kini tinggal sebab. Ketika kapitalisme industri makin kukuh, kita merasakan hilangnya suasana di mana mak bako merisik-risik sambil berkecipak-kecipung di Batang Kuantan.
Batang Kuantan berhulu ke Danau Singkarak, Sumatera Barat, dan muaranya di Indragiri. Batang Kuantan merupakan jalur masuk orang Pagaruyung yang kemudian daerah ini disebut Rantau Nan Kurang Oso 20. Awalnya orang Kuantan membangun perkampungan dan pasar-pasar sepanjang Batang Kuantan. Pilihan itu dilakukan atas kepentingan sosial budaya dalam kehidupan mereka. Sungai yang mereka sebut Batang Kuantan digunakan untuk tempat mandi, mencuci pakaian, menangkap ikan, dan juga menjadi sumber air minum serta sarana transportasi yang menghubungkan mereka ke Mudik dan ke Ulat. Kini, Batang Kuantan yang dahulu tinggal cerita. Ini merupakan Sungai Kuantan di Sukahulu. Kita lihat bahwa warna sungai ini keruh, sangat keruh. Nah, ini merupakan eksploitasi dari peti, penambangan emas ilegal, dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat, baik masyarakat luar maupun masyarakat di sekitar sini, dan tanpa menghiraukan larangan-larangan baik dari masyarakat, dari pemerintah maupun dari LSM. Pada awalnya dulu, menurut cerita penduduk, di sungai ini pada tahun 60-an terakhir itu masih bisa orang pergi ke sungai ini untuk meminum dan tidak apa-apa. Tetapi pada saat ini di sungai ini nampaknya tidak bisa dikonsumsi lagi airnya. Ini masih hutan-hutannya masih lebat dan kita khawatir di sepanjang tepi sungai ini saja yang masih lebat seperti ini. Kita khawatir di belakangnya itu sudah ada kebun. Nah, pemilik kebun itu adalah pada awalnya dulu adalah pemilik kebun hutan nelayan. Hutan nelayan ini milik dari Datuk Songgo dan beberapa kepenghuluan di Hulu Kuantan ini. Dari hulu ke hilir tercemar limbah merkuri, limbah pabrik, pendangkalan, dan abrasi. Ikan semakin sulit dicari, mandi sudah tidak layak lagi. Air yang dulu jernih tak bisa dikonsumsi. Dompeng-dompeng penambang emas mendominasi dan disebut penambang emas tanpa izin atau peti. Mereka menyedot Batang Kuantan untuk mendapatkan emas dengan alasan ekonomi. Tak peduli ikan mati, dan budaya sungai pun ikut mati. Getah nih kan. Nah, setelah itu kebetulan di dekat rumah itu orang tuh kerja itu kan. Jadi kita berpikir kan, orang nih setiap kali kita tanya sekian gram dapatnya besar kan gitu. Jadi pikiran kita besar kan gitu. Jadi kita cobalah yang gitu. Jadi rupanya kita ngikut lagi sama orang tuh gitu. Lumayan lah ini gitu. Karena kalau udah kerja ini itu kebanyakan ya istilah untuk mencari getah karet itu kan itu udah mulai malas loh orang ini. Sebenarnya kalau kita mencari rezeki di kebun karet kita mundur kita, nggak maju kita kan. Jadi istilah untuk meningkatkan ekonomi itu nggak akan bisa gitu lah. Nah, kalau untuk penolakan dari warga biasanya kalau lokasi yang baru pertama buka itu pasti ada ini pro dan kontranya gitu kan. Sebenarnya kalau yang senangnya dia istilah pemuda bisa ikut kerja kan gitu. Terus nanti sebagian yang tua-tua tuh bising katanya kan itu karena suaranya memang besar. Istilahnya jangkauan untuk setengah kilo tuh dengar gitu kan. Lagi ramai kan gitu. Pasti kalau awal-awal tuh pasti rusuh. Rusuh ya? Ya rusuh, kerja rusuh. Sempat rusuh. Ya, bahkan ada untuk menolak datangnya alat peti ini, bahkan ada yang sampai kena panggang lagi.
kena bakar Yang gitu kan. dibakar ya. Iya. Gitu. Itu pasti tuh di Numan itu 2 yang kena bakar. Kalau yang punya nih aparat aja punya tuh. Iya, ada juga. Emang ada yang punya? Ada yang punya aparat. Ya, kayak polisi ada punya, tentara ada punya, jangankan itu. Ruh dari Batang Kuantan kini hanyalah jalur. Sebuah budaya pacu yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Sebuah budaya yang mengandung semangat gotong royong, kerja keras, ketangkasan, keuletan, dan sportivitas. Budaya yang dahulu dilaksanakan dalam memperingati hari-hari besar Islam di kampung sepanjang Batang Kuantan. Dan kini, ia pun mulai tergerus ketika pohon untuk membuat jalur sudah susah diperoleh. Hilir Batang Kuantan bermuara di Kuala Indragiri. Di sana didiami oleh suku Duano yang bermukim di kampung Sungai Belah dan Concong Luar. Mereka disebut juga suku laut, tetapi mereka menyebut dirinya sebagai Desin Duano atau orang Duano yang tergolong di dalam ras Melayu Proto, salah satu dari 3 kumpulan utama kaum orang asli. Mereka meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari pantai Mekah. Kalau di zaman dahulu, dia jauh tinggal di padang tempat juga sana. Di waktu zaman nenek-nenek dahulu di pantai Judah dia tinggal. Oh, di mana tuh Pak pantai Juda tuh? Ya daerah Mekah sana. Oh, di jauh. Jeddah. Itu di zaman dahulu Pak. Kalau sekarang ini yang banyak pada suku-suku masing-masing berbuat pulau-pulau untuk tempat peninggalan pediaman. Kalau dulu di kata nelayan ini nggak ada Pak. orang tua dulu rengat itu pun di lautan juga. Lautan juga kata orang. Artinya rengat itu lautan dulu Rengat di itu zaman dulu. dahulu. Tapi kalau sekarang yang sudah pulau itu menjadi tumbuh-tumbuh. Tapi Jadi, sudah yang ratusan ada tahun kan. sedikit-sedikit, Sebelah pada tinggalnya. Bukan umur kita lagi kan. Nenek moyang. Namanya kalau terasingnya Ya, suku kalau laut. kita sering dikatakan bahasa Melayu itu orang laut. Laut, Tapi kalau Sebenarnya orang suku Duano memang. Kuduano. saya mengatakan Memang pada pekerjaannya teman itu di laut. peribahasa, Itu disebut saya orang tuh laut. mengatakan suku Duano. Dikatakan Iya, kalau Duano orang yang laut, aslinya. Oh, yang aslinya malahan Duano. Ah, Duano Duano. yang aslinya Duano. nama orang laut itu Melayu pun, Banjar pun, Bugis pun kerja di laut Semuanya di juga. laut. Ya. Sama juga dikatakan orang laut juga. Dahulu mereka tinggal di dalam sampan panjang serta hidup berpindah-pindah di permukaan laut, pulau, pesisir pantai, dan kuala sungai. Namun kini mereka sudah tinggal di kawasan darat dan memiliki kawasan perkampungan sendiri, yaitu di Concong Luar dan Sungai Belah yang berada di Kuala Indragiri, serta di kawasan darat Semenanjung Malaysia. Mata pencaharian utama mereka masih memanfaatkan sumber daya laut, yaitu sebagai nelayan. Dan yang paling unik adalah cara mereka mencari kerang dan udang, yaitu dengan cara menongkah. Cara ini menggunakan sepotong papan yang mirip dengan papan selancar.
Suku Duano memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Duano. Oh, nak hidupku. Jangankan ku utang sin. Keadaan alam, Jan. Alam. Alam bisu mengatakan macammu. Yang penting kita udah utang sin. Ku pakai utang sin. Tahu utang, Jan. Tahu utang aku dengan ku, Jan. Tapi aku, Jan, aku mikir aku udah keributan di rumah tangga dah. Yang penting kita berhutang, kita layani pekerjaan awak. Yang penting aku mengakui. Aku tempo siang. Siang, kalau macam ni, ekonomi aku ni asal yang menanggung. Nanti Jan. Urusanku nu. Nanti Jan. Aku yang mempertanggungjawabkan utang denganku. Aku beda macam ni, yang penting kamu tunggu. Namun kini bahasa tersebut terancam punah karena pengaruh besar dari luar yang masuk melalui televisi dan media komunikasi lainnya, menyebabkan anak-anak mereka enggan menggunakan bahasa Duano dan lebih memilih bahasa Indonesia. Sungai Indragiri merupakan jalur transportasi kuno. Di muara yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan ini, dahulu terdapat sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Indragiri yang berasal dari Kerajaan Keritang sekitar abad ke-13. Kerajaan Indragiri dibangun oleh Sultan Indragiri yang bernama Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan Zikrullah Fil Amin atau bergelar Raja Narasinga II. Kini jejak-jejak Kerajaan Indragiri dapat dilihat melalui replika Istana Indragiri yang dikenal juga dengan sebutan Istana Mahligai, Masjid Raya Rengat, Masjid Raya Pauhranap, dan makam-makam Raja Indragiri. Pada tahun 1905, di zaman Hindia Belanda, sungai ini merupakan jalur belongkang atau tongkang untuk membawa karet hingga ke semenanjung Malaysia. Pada masa ini, kapal uap Belanda sering merapat di Rengat 3 hingga 4 kali dalam setahun. Kini sungai ini hanya tinggal cerita dan meninggalkan sebak. Tak ada tongkang, tak ada pompong, tak ada kapal lagi yang bisa merapat di Rengat. Sungai menjadi dangkal, air tercemar limbah, dan tak ada yang peduli. Sungai sebagai gerbang peradaban hanya tinggal cerita lalu. Kini sungai adalah tempat limbah-limbah kebudayaan modern dan gurita kapitalisme.